Yuk kita mulai, kita doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih-Mu, pertolongan-Mu yang begitu baik pada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau yang ditinggikan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Ini ya, ini melanjutkan pikiran Musa dan pikiran Tuhan yang pertama. Dan ini sebetulnya saya masukin ke Wahyu. Karena waktu Tuhan ngomong dengan Musa, itu endingnya nanti di Wahyu. Dan di Wahyu ini akan menjawab. Jadi pada waktu itu kan ngerti gampang. Wahyunya gampang banget. Karena Wahyu itu tulisannya dari Keluaran. Terutama Keluaran 34. Nih, dari materi sebelumnya. Ada pembatas antara manusia dengan gunung Tuhan. Hukum Taurat menjadi pembatas antara manusia dengan gunung Tuhan. Ya, Musa bergantung pada jalan agamawi untuk membuat Israel taat, sehingga Israel dapat melewati hukum Taurat untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya, ini pikiran Musa loh. Akibatnya Israel malah menjadi satu dengan agamawi dan kehilangan penyertaan Tuhan dan gagal masuk ke tanah perjanjian kerajaan surga. Jadi pada waktu tuh gereja termasuk Musa ya, cuap-cuap gitu, kamu mesti taat, bertobat. Lu ngajarin orang jadi agamawi loh. Benar ya? Karena bergantung pada diri manusia. Lu sedang menyangkal orang, sedang ngajarin, itu teologi semuanya salah semua. Kamu harus bertobat, harus bertobat. Itu lagi ngajarin untuk manusia itu menyangkal kasih Tuhan. Lu lagi ngikutin setan lu. Menyangkal kasih Tuhan. Pakai pikiran manusia atau kemampuan manusia untuk bertobat. Persis kayak maunya Lucifer toh. Makanya gereja sinode itu ya muridnya Lucifer banyak banget. Jemaat iblis namanya kalau di Bible. Tahu nggak? Ini Musa nih. Maksudnya baik. Gantung pada jalan agamawi untuk membuat Israel taat. Dia tahu? Jadinya Israel malah masuk ke jalan agamawi. Ya. Pertanyaan Musa dan jawaban. Ya. Yang lalu ini saya gulangin lalu tapi nanti saya bukain juga. Taurat dari Tuhan, tapi Taurat dituhankan itu karena pengetahuan baik yang jahat itu Lucifer diikuti Musa. Dituhankan. Jadi Taurat dari Tuhan, tapi bukan untuk jadi Tuhan. Nangkap Mbak? Ya. Siapa yang Tuhan akan utus untuk bersama Musa memimpin Israel masuk tanah perjanjian atau janji Tuhan ya kerajaan surga dan seterusnya. Tuhan sendiri yang akan datang dan bekerja memimpin. Musa hanya perlu diam dan beristirahat. Rest in peace. Alias mati lu. Mati benar-benar. Mati diri sendiri. Harusnya gitu. Bagaimana jika jalan Tuhan? Tuhan memimpin di depan dengan hatinya yang berbelas kasihan. Tuhan akan menghukum mereka yang membuat manusia berdosa. Siapa mereka? Ini akan dijelaskan di Wahyu. Ini nanti saya jelasin. Jadi kan dosa dan pelanggaran saya ampuni. Tapi yang bikin kamu berdosa, gua habisin lo. Tuh, begitu loh. Nangkep gak? Biangnya. Nanti gue bukain biangnya. Tapi gak cukup. Mesti yang ini hari ini sama nanti 3 minggu lagi. Pokoknya biangnya dimatiin nanti. Nah itu gitu. Nah, kita berpikir dan bertindak seakan Tuhan memberikan air ke Israel karena prestasi dan kekuasaan Musa. Ini orang karismatik semuanya kan pada begitu tuh. Haruskah kami, begitu, mengeluarkan air? Kan berarti dia yang ngeluarin. Berarti tongkat itu tongkat. Hah? Jadi berhala toh. Padahal tongkatnya betul. Tapi murid Tuhan pun punya tongkat. Tapi tongkatnya tuh berbunga. Ngerti nggak? Membuat semuanya kasih. Dan berkuasa. Dan memuridkan. Bukan kayak di orang KKR. 2 begitu dia keluar. Sayanya keluar. Ngerti nggak? Makanya murid Tuhan namanya mana disebut. Hilang semua. Kecuali yang di Alkitab. Nggak pernah show off. Ngerti nggak? Ya toh? Karena Musa perabadian, Musa tidak bergantung pada kebaikan hati Tuhan yang kudus. Dia bilang, waktu di Meriba, kau tidak menguduskan namaku. Tahu nggak artinya apa?
Saya Tuhan yang menguduskan orang. Bukan Musa, Tuhan menguduskan manusia sehingga manusia bergantung atau mengerti sumber kekudusan itu dari Tuhan. Bukan dari Musa. Atau dari pendeta atau yang ahli itu loh. Apa? Yang mujizat-mujizat itu. Ngerti nggak? Hah? Kan jadi karena dia Musa bilang, haruskah kami atau kita mengeluarkan air? Kan jadi dia yang hebat. Berarti manusianya pun Israel nggak bergantung pada Tuhan. Berarti itu tidak bergantung pada Tuhan untuk mendapatkan kekudusan, toh? Dia yang sumbernya kekudusan. Ya toh? Jadi Israel menolak kekudusan Tuhan. Makanya Israel jadi kayak begini. Dan ini. Lo kalau makanya, tahu nggak? Siapa yang bikin Israel jadi gila? Ya Musa. Gitu aja antara lain. Tapi dipuji di gereja tuh, di teologi. Kenapa? Satu hati, gue bilangin lu. Musa gagal dan tidak dapat masuk tanah perjanjian. Karena Musa pakai jalan agamawi untuk memimpin Israel, Musa gagal memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Malah Musa membuat Israel menjadi sangat agamawi. Ya. Itu yang di gereja lakukan. Gagal memimpin masuk kerajaan surga dan bikin jemaatnya jadi sangat agamawi. Banyak pengajar agamawi yang berinterpretasi Musa adalah pahlawan yang menyelamatkan Israel dari murka Tuhan. Kan dia berdoa untuk Israel. Wah hebat ya. Tuhan jangan marah-marah. Tahu nggak? Sebetulnya Tuhannya itu udah nahan diri nggak potong lehernya Musa loh, gue bilangin lo. Karena yang bikin brengsek itu ya Musa. Hah? Kenyataannya cara kepemimpinan Musa yang membuat Israel mengikuti jalan agamawi. Saat Musa meninggikan diri sendiri di Meriba, haruskah kami mengeluarkan air? Tuh. Hah? Terus saat Musa membuat loh batu menjadi pembatas Israel dengan gunung Tuhan. Disebarin di pinggir. Loh, kan dia yang membatasi. Manusia mau ke gunung Tuhan atau kerajaan surga, mesti melalui Taurat. Hah? Iya toh, mesti melalui ketaatan pada Taurat. Maupun saat Musa membuat Israel minum air yang mengandung anak lembu emas. Jadi anak lembu emasnya dihancurin, campur air minum. Yang buat Israel agamawi itu semuanya begini. Oh baru tahu ya? Bagus, lu baru tahu. Di teologi di gereja tuh yang didoain tuh, ini Musa nih. Lebih tahu Musa daripada Yesus tuh, gue bilangin dulu. Terutama kalau orang-orang dari apa? Toba atau dari mana? Hambaku Musa. Kalau ngomong gitu, pakai hambaku Musa. Ngomongnya kayak, hah? Iya, gue serius. Gue nggak bener. Hambanya Musa. Buset. Nah, Tuhan sendiri, jalan Tuhan yang memimpin manusia untuk masuk ke sejalan surga. Bukan Musa. Musa, rest in peace. Begitu toh. Tuhan sendiri yang akan mengatasi hukum Taurat yang memisahkan manusia dengan kerajaan. Bukan Musa. Gitu loh. Nah ini, kemuliaan Tuhan hatinya yang akan memimpin manusia masuk kerajaan surga. Kemudian, menyingkirkan semua musuh yang telah membuat manusia jatuh dalam dosa. Kan nggak ada. Nah, jadi Tuhan yang akan menyingkirkan, jadi ya, Israelnya atau orang-orangnya, orang gerejanya, jemaatnya diampuni karena lu korban. Pemimpinnya yang bikin kamu jadi gitu, penggal. Itu ayatnya begitu, bukannya kita bikin, dipenggal loh, gue bilangin. Ya, nah, ini pesan Tuhan ke Musa. Ini lihat ya. Nih, nah, sekarang kita lihat ya. Kan udah baca toh. Lalu Musa membuat 2 loh batu yang sama. Ini Keluaran 34 tuh lu baca nanti. Wahyu itu sebetulnya menggenapi Keluaran 34. Bangunlah ya, seperti turunlah Tuhan dari alaman lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Di depan nih. Di depannya apa? Di depan nih. Paling depan apa? Di depan nih. Paling depan apa?
hati Tuhan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Itu hati Tuhan yang di depan. Ngerti ya? Siapa yang ngajarin perbuatan, ketaatan? Yang di depan itu siapa yang memimpinmu? Hati Tuhan. Kita ini ngikutin apa? Hati Tuhan. Hah? Dari keluaran deh. Tahu nggak? Kejadian, keluaran. Tuh, kejadian tuh yang tadi, yang 7 hari. Ini keluaran. Nah, di depan tuh udah begini kok. Tahu nggak? Berjalan Tuhan lewat dari depannya. Di depan. Pakai hati Tuhan. Dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan panjang sabar, berlimpah dan kasih sayang. Oke? Nah, udah tahu? Terus kita lihat ya sebelum masuk ayat 7 ya. Lihat ya. Ya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ampuni, diampuni. Semua diampuni. Manusia itu ya, yang berdosa diampuni enggak? Ampuni. Yang nggak minta ampun diampuni enggak? Ampuni. Benar ya? Hah? Yesus mati untuk bayar semua dosa ya. Cuman kalau kamu tolak, ya kamu tolak. Tuhannya kasih pengampunan, udah dibayar. Orang yang gak kenal Yesus diampuni nggak sama Tuhan? Ampuni. Cuman kalau kamu tolak, ya lu piye. Pendeta diampuni nggak? Diampuni. Tapi kalau dia memakai teologianya sebagai Tuhan, berarti lu nolak loh. Bukannya Tuhan nggak ampuni loh. Hah? Nangkep nggak? Kalau dia masuk neraka, bukan karena Tuhan loh, nggak ampuni loh. Lu tolak kok. Ngerti nggak? Nih, terus kasih duit cepat ceng. Tuhan aja udah kasih. Terima nggak? Kalau ditolak, ya nggak dapet. Begitu aja. Itu begitu loh maksudnya. Tetapi tidaklah sekali-sekali, ini 34 ayat 7. You mesti ini nanti ya. Nanti baru saya bawa you ke Wahyu, then you understand this. Tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah atau the guilty dari hukuman. Siapa yang bikin manusia mentuhankan agamawi? Siapa yang buat manusia mentuhankan pengetahuan baik dan jahat? Siapa yang buat manusia mentuhankan teologi? Siapa? Tuhan bilang, saya sekali-sekali, tidaklah sekali-sekali akan bebasin mereka yang bersalah. Ya toh? Dari hukuman. Yang berdosa diampuni. Yang bikin manusia berdosa, yaitu menolak kasih Tuhan, saya tidak akan lepas dari hukuman Tuhan. Pendeta lepas gak? Ya tergantung. Kalau begitu, pasti nggak lepas lo. Kepala sinode lepas gak? Pasti gua nggak lepasin lo. Majelis teologianya itu lagi. Apa? Iya. Ya. Terusin. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada, lihat ya, orang gila-gila di nabi palsu. You'll see. Kepada anak-anaknya dan cucunya. Bukan Hongki loh. Anaknya, cucunya gue habisin juga loh. Toh, pendeta-pendeta nabi palsu loh. Gue habisin lo. Tuhan itu begitu, hukuman. Ya? Kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sampai cicit. Lihat aja. Lihat ya? Orang berantem, tembak-tembakan apa tuh, lihat ya? Lu kira di Alkitab dari Keluaran. Yang jemaatnya lu bersalah, ku ampuni. Yang bikin dia bersalah karena jualan agamawi, wah hukum. Tapi nggak hanya mereka. Anaknya juga. Cucunya juga. Cicitnya juga. Makanya gue bilang, lu mau jadi hamba Tuhan ya. Gue bacain dulu Keluaran ya. Kalau lu bener asli, no problem. Lu palsu, you watch out. Ini bukan pikiran Hongki loh. Ini pikiran Tuhan ditulis. Gue sih terserah. Gue cuma udah kasih ini. Bener ya? Lu mau jadi itu?
leader. Lu bilang lu panggilan segala. Ya, oke. Lu ngawur. Lu pakai teologi ya. Silakan. But I want you. Gue murid Tuhan. Gue want you. Lu hati-hati ya. Bukan hanya kepala lu. Anak lu, cucu lu, cicit lu, sekalian lu. Oh, kamu kaya. Bisa bikin menara doa. Hebat. Duitnya banyak. Iya, gue kasih tau lu. Kepala lu, cucu lu, anak lu, cucu lu, cicit lu. Kaya. Iya. Boleh. Gue kasih tahu ya, kepala lu, anak lu, cucu lu, cicit lu. Ya pilih. Ini Keluaran. Dan Yohanes dan Wahyu. Ini yang 34 dan 7. Dengan hatinya yang belas kasihan, dan Tuhan yang akan menghadapi, yang menghukum. Ini penting nih ya. Tidaklah sekali-kali. Jadi Tuhan bilang, gue yang hadapin mereka. No you. Nanti gitu. Maksudnya bukan murid Tuhan, bukan apa. Tuhan sendiri. Gue yang habisin. Yang megang kepala aja motong. Bukan kamu. Murid Tuhan. No. Don't worry. Tahu nggak? Tuhan yang akan bikin. Potong kepalanya. Tuh. Dan bukan bersalah. Karena telah membuat manusia berdosa. So kalau lu mau jadi guru. Alkitab. Lu mau guru. Pulpit. Atau lu mau sok-sok lu diutus-utus sama teologi. I'm warning you. Oh dapat duit banyak pak. Jutaan dolar lo. Iya. Ini kepala lu hilang. Anak lu hilang. Cucu lu hilang. Cicit lu hilang. I'm warning you. Dari Bible. Gak bisa diganti lo. Tapi terserah. Aku tuh gak apa-apa kok. Orang lain gak denger saya. Ya toh. Ya gue juga manusia. Terserah kok. Gue bukan Tuhan. Tuhannya gak maksa kok. Kalau dia mau begitu, ya silakan. Terimalah jutaan dolar, habis itu kepala lu hilang, cucunya hilang, anaknya hilang, ya who cares loh. Hah? Jadi, Tuhan mimpin di depan. Untuk mengampuni yang melanggar dan berdosa, diampuni. Kemudian, untuk habisin, itu yang di depan. Karena dia sayang. Untuk ngabisin tuh. Yang bikin anaknya jatuh. Oh nanti di Wahyu lebih jelas, di Wahyu. Kan gue udah bilang di Wahyu semua. Tapi karena kebanyakan yang jahat-jahat itu, gue nggak bisa sekaligus hari ini, mesti 3 minggu lagi. Ini sebagian dulu sampai 15, belum kelar, mesti ada 16, 17, 18, 19. Banyak yang mesti dibantai. Nah, pesan Musa ke Israel. Ini lihat ya, Musa, ya, hambanya Musa. Lihat pesannya nih. Ya. Ulangan 32 ayat 44. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa segala perkataan nyanyian tadi. Nyanyian Musa. Ascribe greatness to the Lord. Apa? Tuh, itu lagunya Musa tuh. Iya. Ya. Menyampaikan pada saya yang meninggikan kebesaran Tuhan. Ya. Nah, oke. Lalu dikitnya. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada, jadi dia memuji Tuhan. Ya nggak salah, nyanyian Musa nggak salah. Ya, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan padamu pada hari ini supaya kamu memberitakannya kepada anak untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi setelah menyampaikan pujian ke Tuhan, dia nyampein pikirannya. Apa sih pikirannya Musa? 46. Berkatalah, Ulangan 32 ayat 4. Berkatalah ia, Musa, kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu memberitakannya kepada anak-anakmu. Untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Tuh. Pesan akhirnya, bersetialah kepada hukum Taurat. Ini sebelum game, sebelum ini. Ini pelayanan Musa yang terakhir. Alias bikin kacau. Ya. Ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu. Ada isinya. Tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah. Kemana kamu pergi menyeberangi di tanah itu maksudnya tanah perjanjian.
menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ke tanah kemana kamu pergi. Hebat ya? Indah ya? Hah? Indah ya? Taat pada hukum Taurat, sehingga kalau kamu taat pada hukum Taurat, kamu bisa tempat hidup lama di tanah perjanjian atau kerajaan surga. Wah, mantap ya. Hah? Jadi kepada pikiran Musa, ketaatan pada hukum Taurat akan membuat akan membuat Israel kudus dan bisa tinggal di tanah perjanjian. Ya. Dan masuk dan tinggal di tanah perjanjian. Oke? Lalu gimana Tuhan? Ayat berikutnya ayat 48. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi begitu Musa menyampaikan pikirannya, Tuhan hari itu juga, nggak tunggu besok, nggak tunggu lusa. Hari itu juga Tuhan menyampaikan pikiran Tuhan dan firman kepada Musa. Nggak ditunda lagi. Kira-kira apa sih pikiran Tuhan? Kita baca. Naiklah ke atas pergunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab. Bukan tanah perjanjian. Gunungnya Musa. Naiklah ke gunung lu yang di luar tanah perjanjian. Ya? Di tentangan Yeriko dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel. Bukan buat lu. Buat orang Israel. Menjadi miliknya. Bukan buat lu. Bukan bisa lu. Lu cuma lihat ya jauh ya. Lu lihat House of Grace. Diberkati. Lu jauh aja. Gitu ya. Kemudian nomor 50. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki. Begitu Musa kasih pendapatnya, Tuhan bilang, today you shall rest in peace. Iya. Karena lu ngaco. Nah, dia tahu kok manusia ngaco aja. Musa tuh wujud dari manusia yang terbaik loh. Dia bukannya, jadi dia tuh Tuhan tuh enggak, gimana ya, bukannya belittling kayak manusia jelek, Tuhan bagus, dia nggak pernah begitu. Cuman dia bilang, karena lu ngaco, ini terbaik dari manusia, rest in peace, I'll do it myself. Saya jalankan sendiri. Kenapa? Ya, kenapa? Karena lu nggak bisa. Itu terbaik dari manusia. Musa tuh bukannya terburuk dari manusia. Supaya kamu dikumpulkan pada kaum leluhurmu dan seterusnya. Jadi pesan Tuhan, Musa akan mati di gunung yang berada di luar tanah perjanjian. Di gunung Musa. Kamu ditinggikan. Di gunung STT. Di gunung Judaism. Di gunungnya Benyamin Netanyahu. Di gunungnya Israel. Di gunungnya gereja-gereja. Ya lu ditinggin. Lu bilang gak apa-apa. Lu tinggi. But masuk perjanjian? Oh no. Lu gak bisa. That's why you rest in peace. Cepat mati lu. Pelayanan Musa untuk memimpin Israel, maksudnya game over. Selesai. Padahal kita begitu ngomong, karena hukum Taurat, kamu bisa masuk tanah perjanjian dan kamu bisa tinggal di tanah perjanjian melalui kekudusan, melalui hukum Taurat. Game over. Oke. Okay. You're out. Gitu tuh, enggak? Tuh, lihat ya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel di depan mata yang di padang gurun Zin. Israel di padang gurun nggak dipapain sama Tuhan. Oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku. Tuhan tuh pengennya kasih lihat ke Israel, saya memberikan air karena saya mengasihi Israel. Sehingga Israel bisa melihat Tuhan tuh sayang. Itulah kekudusan Tuhan. Pada waktu manusia itu atau Israel menerima kasih Tuhan, kamu dikuduskan. Pada waktu manusia melihat Musa yang kudus, mampus lu masuk neraka semua lu. Hah? Ngerti ya? Ngerti ya? Pada waktu melihat teologi yang ini orang-orang tertentu yang kudus, mampus lu masuk neraka semua lu. Karena lu gak bergantung pada Tuhan yang sumber kekudusan. Gue serius. Di tengah orang-orang Israel tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan adalah itu. Apa di ruang Maha Kudus? Kekudusan Tuhan. Hati Tuhan yang mau memberikan kekudusan kepadamu. Di ruang Maha Kudus apa isinya?
Hati Tuhan. Hati Tuhan apa? Tabur perjanjian. Hati Tuhan yang mau mengampuni manusia. Kau tidak menghormati itu. Oke? Peradilan Musa berakhir karena Musa tidak mau bergantung pada hati Tuhan yang akan membuat Israel kudus. Oke, Tuhan nggak paksa. Game over. Jadi, pikiran Musa, ketaatan pada hukum Taurat yang akan membuat Israel kudus dapat masuk dan tinggal di tanah perjanjian. Itu thinkingnya Musa. Thinkingnya banyak gereja loh. Oke? Tuhan apa? Mengakhiri pelayanan Musa. Oke? Game over. Nanti lihat di Wahyu. Gereja yang begini juga game over. Bukan benci. Lu bikin manusia nggak masuk ke kasih Tuhan, kekudusan Tuhan. Gimana? Hah? Dimaki-maki? Enggak lah. Game over. Gitu loh, tau nggak? Game over. Ya. Di hadapan Tuhan, kekudusan hati Tuhan yang akan membuat Israel kudus sehingga dapat masuk dan tinggal di tanah perjanjian. Musanya, game over. Ya. Gereja yang seperti Musa, pada waktunya game over. Nah, Israel di mana? Nah, sekarang Wahyu 11. Sekarang lihat ya. Nah, kan 34, masuk ke gunung. Ya toh? Masih di bumi loh, di gunung. Nah, kan Musanya masih ada. Masih di gunung toh? Bukan surga loh. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat, itu namakannya. Ya. Ini Yohanes, murid Tuhan. Makan kitab. Di dalam mulutku ia terasa manis. Seperti madu. Tapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ini kalau lihat, ini adalah Wahyu 10 ayat 10, itu adalah seperti Yeskiel. Nabi Tuhan untuk Israel. Disuruh makan, scroll. Rasanya manis di mulut tapi di perut pahit. Itulah yang akan murid Tuhan lakukan kepada Israel. Kata-katanya murid Tuhan kepada Israel seperti Yeskiel. Manis, tapi ngadepin orang Israel kayak perut lu pahit. Orang Yahudi. Tahu nggak? Yang kepala batu. Kayak, tapi tetap mulutnya manis. Murid Tuhan. Tapi di perut tuh, ilah tuh pahit tuh isi Israel. Ini benih. Wahyu 10. Murid Tuhan. Oh iya, sekarang gagal, mampus dia. Ini yang murid Tuhan. Ini Yohanes. Nanti ini. Maka ia berkata, wujud dari murid Tuhan. Hebat. Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa. Termasuk Israel. Toh. Dan kaum termasuk Israel. Dan bahasa termasuk Israel. Dan raja. Semua. Oke? Ya, jadi murid Tuhan diutus. Nah, di Wahyu 11 ayat 3. Wahyu 11. Sekarang. Dan aku, Tuhan, akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Tadi kan ini ya, tadi kan diutus nih ya. Ini murid Tuhan toh. Padaku, ku itu kan Yohanes. Yohanes kan murid. Yohanes murid Tuhan yang di surga, yang penulis Wahyu. Lalu ada lagi. Dan aku akan beri tugas kepada 2 saksiku. Ya. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, 3,5 tahun. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk membuatnya di darah dan memukul bumi dengan segala jenis perkata. Setiap kali mereka mengendakinya. Jadi 2 saksi. Yang berhentiin hujan siapa? Elia. Yang bikin air jadi darah siapa? Musa. Yang pukul bumi dengan segala macam tulah siapa? Musa. Tuh, udah ya. Jadi itu Elia dan Musa. Oke, dikirim. 2 ya. Murid Yesus dikirim. Musa sama Elia juga dikirim. Oke. Dua-duanya kerja. Siapa yang berhasil memimpin? Nah, ya ini. Siapa? Murid Yesus apa? Kita lihat. Nah, Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, yaitu si Elia dan Musa. Ini saya nonton film ya, kayak di Marvel ya, di perang karena.
Maka binatang yang muncul dari jurang maut, siapa sih kira-kira? Iblis, ya. Akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ada ya? Kau kasih tahu ya. Yang parah itu Ayub aja nggak boleh dibunuh loh. Ngerti ya? Duyun loh, makanya saya udah nyampein Ayub. Ngerti ya? Ya udah ngerti toh? Preaching saya, cuma dengar mengenai Ayub. Ayub aja nggak boleh dibunuh. Dua ini benarkan hukum Taurat, si Elia dan ini Alkitabnya, antikris pakai senjata kematian, mampus dia tuh. Si antikris kan pengen bunuh si iblis kan pengen bunuh Ayub, nggak bisa loh. Bukannya nggak mau, udah begini-begini, tau nggak? Ya toh, Tuhan bilang, lu boleh ambil hartanya, nyawanya jangan, tuh, bener nggak? Lu boleh pukul tubuhnya, nyawanya jangan, tuh, kan begitu. Ininya pada begini-begini tuh Jenny, tuh, si iblisnya toh, bener nggak? Udah gini-gini toh, bisa nggak? Ini bisa nggak? Musa. Tapi antikris. Mati loh. Jadi iblis memakai senjata kematian untuk mengalahkan Elia. Maka saya bilang iblis punya kuasa. Lu jangan bingung kalau di gereja guru besarnya kan dari Lucifer, pakai hermeneutika sama ini. Dia duit keluar dari jemaat. Lu jangan main-main. Lu kira apa? Guru besarnya siapa lu? Hebat. Kematian juga punya senjata itu. Lu kira cuma manusia bisa bunuh orang? Iblis juga punya kemampuan itu. Teman-teman bisa melindungi. Ini ya? Mampusin. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya. Kota besar. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Sodom dan Gomora. Ya? Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dia mau tahu Sodom Gomora? Seperti di Yesaya. Sodom Gomora itu siapa? Ya Israel di mana gereja-gereja sering pergi itu Sodom Gomora. Di Yesaya disebutin, di Wahyu disebutin. Kota besar di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuh tahu nggak? Tuhan disalibin di mana? Di Sukabumi, di Bogor. Yesus disalibin. Tahu nggak? Di Papua, di Manado. Di mana? Yerusalem, di Bukit Golgota. Ngerti nggak? Masa nggak ngerti sih? Di mana Tuhan mereka juga disalibkan? Disalib di mana? Tahu nggak? So, siapa yang Sodom? Kota besar. Siapa? Negara siapa? Israel. Makanya welcome to the club. Kalau dia kenceng, dia bingung. Lu mau lihat Sodom? Mau lihat Sodom Gomora? What now? Mau lihat? Ikut tur sama GBI itu saya pakai, GPDI itu saya pakai ke sana. Lu mau lihat Sodom Gomora? Mau lihat? Ya itu, ikut tur aja. Ya, ikut tur aja. Tuh. Ini Wahyu udah bilangin kok. Lu mau debat mau Wahyu? Boleh, silakan. Debatnya sama penulisnya. You understand? Gak ada misteri toh. Sodom Gomora. Mau lihat? Ya, itu pergi ya sana. Yang secara rohani disebut Sodom itu agamawi dan Mesir, oke? Yang menyalibkan Tuhan. Karena jalan agamawi, Judaism, ikutin Musa, tuh jadi Sodom dan Gomora dan Mesir, oke? Sedih nggak? Ya gitulah manusia. Mati loh, dibunuh sama antikris loh. Ayub aja nggak kena loh, Elia dan Musa. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan. Tuhan yang memberi, tapi Tuhan tetap ada. Dari Allah kepada dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat menjadi sangat takut. Takut. Dan orang itu mendengar naik suara nyaring dari surga berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka langsung disalibkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi hati Tuhan yang tetap ada. Masih mengasihi Musa dan Elia. Dihidupin. Bawa mereka masuk ke surga. Gitu loh. Ya. Itu sih sayang.
Oke? Nah, ingat ya, Tuhan ngirim siapa? Elia dan Musa dan murid Kristus, toh? Nah, sekarang murid Kristus. Nah, lu pikir, ya, lalu lu pikir iblisnya, Musa Elia gue bantai aja. Murid Kristus, nah dia lebih baik. Gue gak bantai lah. Lu pikir gitu gak? Antikristus bagaimana? Iblis. Mau sikat juga? Iya toh? Iya. Mau sikat juga? Bisa gak? Gak ada di sini. Murid Kristus. Iblisnya mau sikat. Gak bisa. Elia Musa. Lo agamawi lo. Anggap gak? Itu gak ditulis. Tapi begini. Pan di Wahyu 10:11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bangsa dan raja seperti Yeskiel untuk menyampaikan berita Tuhan yang manis. Dia pun perut pahit karena ketemunya adalah tuh orang Israel. Yang saya kayak Sodom Gomora. Lu gila lu, sudah nginjilin Sodom Gomora. Udah gitu ada antikristus lagi. Yang bantai Musa dan Elia. Wahyu 11, ini gue lompat ya, 18. Saat bagi hamba mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Ini upahnya kepada murid Tuhan. Karena murid Yesus juga dipanggil hamba Tuhan. Gitu loh ya. Ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Nah, makanya di sana udah dengar bait suci toh? Yang di surga. Sama, bait suci. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Sama, dapat tabut perjanjian. Di dalam bait suci itu, di mana? Ruang Maha Kudus. Dan terjadilah kilat dan gunung, geru-geru dan gempa bumi. Ini kayak Marvel ya. Dan hujan es lebat. Ya toh? Dari mana? Dari tabut perjanjian. Kuasa Tuhan dinyatakan dari tabut perjanjian. Ngerti nggak? Kok bisa? Siapa yang boleh masuk ke Ruang Maha Kudus? Murid Tuhan. Dan lalu Tuhan jawab doa mereka dengan kuasanya. Kok dikabulkan? Minta apa aja dikabulkan. Siapa? Murid Tuhan. Itu. Mereka datang ke tabut ke Ruang Maha Kudus minta Tuhan menyelamatkan Israel. Kuasa Tuhan keluar. Karena minta apa saja akan diberikan. Nangkap nggak yuk? Dan si iblisnya mau bunuh. Nggak ditulis. Udah tahu. Nggak bisa. Nggak ada sama sekali. Nggak bisa. Dia understand murid Tuhan. Nggak bisa dilukain sama iblis. Ya toh? Dan datang ke bait suci. Minta ke Tuhan. Kuasa bait suci. Tabut perjanjian keluar. You understand? Mereka adalah murid Kristus yang berdoa untuk Israel dan banyak bangsa. Nggak hanya Israel, tapi juga banyak bangsa. Oke? Ya. Now you understand. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, dia berdoa. Kuasanya keluar. Wahyu 12, lompat. Sekarang bukan lompat. Ya berikutnya, ini tadi Wahyu 11 tuh. Sekarang Wahyu 12. Apa yang terjadi? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Saya lompat-lompatin ya, tapi kira urutannya begitu. Supaya ini penting-penting ya. Seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan. Ini kan mimpinya si Yusuf toh. Israel. Dan 12 bintang di kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitanya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Jadi Israel. Ya, berteriak dalam kesakitan. Menderita Israelnya. Ya lu, siapa suruh lu Sodom Gomora lu segala macam begitu loh. Lalu Wahyu 12 ayat 13. Dan ketika naga itu, iblis. Ini kayak Marvel nih. Ya. Hajar Musa dan Elia, mampusin. Murid Kristus, gak bisa. Terus gimana? Israelnya, bener gak? Iya toh? Ini kayak Marvel, attack gitu loh. Naganya attack. Ya. Dan ketika itu ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang berada. Hajar Israelnya digebukin. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu.
Ya, selama 1 masa dan 2 masa setengah masa. 1 plus 2 plus setengah, 3,5 ya. Oke, jadi Israel menderita di padang selama 3,5 masa. Ya, Tuhan yang membuat iblis tidak bisa menghabisi Israel. Taruh, dilindungin. Ini ya, tuh, ya toh. Jadi Israel, iblisnya, pukul Musa dan Elia, pukul murid nggak bisa, pukul Israel, dilindungin, dibawa kabur, karena gitu loh. Oke? Lalulah marah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Oh, siapa keturunan yang lain? Ya murid Tuhan. Iya toh? Iya toh? Ini tadi saya bilang. Murid Tuhannya, lu, gua. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tuh murid Yesus gitu loh. Jadi iblis memenangi murid Yesus. Apakah iblis dapat menggunakan senjata kematian yang sama yang telah iblis gunakan untuk mengalahkan Elia dan Musa? Iblis tidak dapat membunuh murid Kristus karena Yesus setia kepada muridnya. Ngerti nggak? Kan disebutnya dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus apa? Si iblis mau hantam muridnya, Yesusnya bersaksi, ini murid gue. Bye-bye, lu pinggir, lu keluar. Kesaksian Yesus. Murid Yesus selalu dilindungi, gak bisa lo. Tahu nggak? Enak aja. Emang gue murid teologi ya? Murid teologi ya mati lo. Tahu nggak? You understand di Wahyu? You understand? Nggak bisa dilindungi. Kesaksian Yesus. Saksian Yesus apa? Aku mengasihi engkau. Enak aja. Gue sayang dia kok. Enak aja ada orang mau ganggu. Nggak bisa. Lewat gue. Gue kan di depan. Doh. Yesus di depan, murid di belakang. Nah. Nggak bisa. Jadi iblis memakai senjata kematian untuk mengalahkan Elia dan Musa. Senjata kematian dari iblis itu gagal untuk membunuh murid Kristus. Karena Yesus menyatakan kesaksian kasihnya yang di depan, melindungi muridnya. Itu murid Yesus sana gak? Aman. Gak takut lah. Beginian aja. Apa? Iblis itu lihai, pakai senjata lain. Nah, oke. Wahyu 13 sekarang, dari 12. Sekarang 13, ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di depan pantai laut. Iblis. Dia pakai senjata lain. Lalu aku melihat seorang binatang keluar dari dalam laut. Ini pas saya udah bacain. Bertanduk 10 kepala 7. Di atasnya terdapat 10 mahkota dan kepala itu tertulis nama-nama hujat. Binatang yang keluar itu dari laut ya. Seperti macan tutul, kakinya beruang itu. Saya pernah sampaikan itu ya. Dan naganya diberikan pada kekuatannya. Dan taktanya kodok tuh. Naganya tuh kasih. Jadi iblis kasih powernya ke binatang laut. Ya. Jadi senjata iblis untuk menaik Kristus. Kan kematian nggak bisa. Pakai agamawi. Belum. Agamawi dulu. Ambil. Habis ini. Ya. Good. Tuh, dia udah murid, udah tahu tuh kemana. Kemudian, ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Tuh, dari darat. Ini kan dari laut. Dari darat. Dan bertambuk 2, sama seperti anak domba. Dan dia berbicara seperti ekor naga. Mirip Yesus, tapi bicara seperti iblis. Nah itu di gereja semua tuh. Ngerti ya? Nabi palsu kan begitu. Mirip Nabi kan, you tahu yang palsu, mirip asli. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Jadi dia juga punya pakai kuasa agamawi. Ia menyebabkan, hebat nggak? Seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama. Jadi semua orang kena untuk menyembah agamawi. Yang luka parahnya telah sembuh. Gila nggak? Hebat ya? Yang di pulpit bikin seluruh dunia ikut agamawi. Ya, jadi pakai senjata kedua. Untuk memerangi murid Kristus. Binatang darat.
nabi palsu. Oke? Yang mengikuti agamawi. Jadi sekarang iblis kan nggak bisa matiin, dia pakai senjata lain untuk memerangi murid Kristus. Kedua senjata iblis sebut adalah binatang laut dan binatang darat. Kayak film ya, mesti bikin film ya, lucu ya. Ya, belum kelar. Yang pertama, nah, sekarang Wahyu 14, oke? Ini Wahyu 14. Terus gimana? Ya we'll see. Nah, sekarang kebalikannya. Wahyu 14:1. Tadi kan iblis di pinggir laut. Antara laut dan darat tuh. Binatang laut, binatang darat tuh. Yang benar nggak? Sekarang Yesus, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan bersama dengan dia 140.000 orang di dahi yang mereka tulis namanya dan bapaknya. Sekarang Yesus turun tangan, di depan, datang menolong. Ya, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas sabit. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuai yang di bumi sudah masak dan ia yang duduk di atas awan itu mainkan sabitnya ke atas bumi dan bunga dituai. Harvesting. Kan tadi kan muridnya kan dikirim untuk bernubuat dan ngajar loh. Mau dimatiin iblis, ya toh, dikasih perang-perang, dikasih 2 gini, tapi jangan Yesus turun. Muridnya berhasil menuai. Yesusnya menuai. Banyak orang bertobat 3,5 masa bertobat, ya. Yesus berhasil. Sabitnya nuai. Oke? Habis itu, ya. 14 ayat 17. Ya. Dan seorang malaikat lain keluar dari dalam bait suci yang di sorga juga ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api. Ya. Dan ia berseru kepada suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur di bumi. Karena buahnya sudah masak. Oke? Kan iblis pakai dua binatang loh. Satu binatang laut, kedua binatang darat. Ya, ini kan film toh. Ya. Yesus mengirimkan 2 malaikat. Yang satu ya berkuasa atas api untuk lawan binatang laut. Buku teologianya dibakar semua. Ngerti nggak? Yang satu lagi malaikat yang kedua pakai sabit untuk melawan yang binatang darat. Kepalanya potong semua. Kan 2 binatang, 2 malaikat. Satu bantai bukunya, satu lagi bantai kepalanya. Loh, kan perang. Kan Marvel loh. Lucu toh? Nah, lalu malaikat itu mengaitkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparnya dalam kilangan besar yaitu murka Allah. Tuh, murka Allah. Lain loh. Murka Allah. Berarti hukuman. Tadi itu aku tidak akan aku akan hukum yang bersalah, bikin anak-anakku jadi gila semua gitu. Dan buah pang itu dikiran dan kilan itu mana? Itu yang saya bilang tuh, tingginya sampai ke kang kuda. Lihat ya kuda, tingginya segini. Dan jauhnya 200 mil. Wih, darahnya 200 mil. 1 mil itu berapa? 1,5. 300 kilo. Dari tinggi segini, ya, itu kayak lebarnya kayak stadion gitu. 300 kilometer. Itu darahnya lebih palsu. Enggak tahu. Pokoknya melihat ya. Enggak darahnya. Bukan itu. Dari kilangan mengalir darah. Tingginya sampai segini. Panjangnya 300 kilo. Darahnya pendeta-pendeta semua tuh. Mampus gak lu? Wahyu. Siapa suruh jadi binatang darat? Enggak. Dikirimin malaikat. Jadi Yesus mengirimkan 2 malaikat untuk mengalahkan 2 senjata iblis. Binatang laut, binatang darat. Sehingga murid Kristus menang. Nggak perang. Kan di depan Yesus. Ngerti nggak?
Tapi musuhnya murid Kristus memang itu, binatang laut, binatang darat. Mau ngantem murid. Tapi Yesusnya di depan. Akhirnya dihabisin, gitu aja. Termasuk kepalanya dibantai. Jadi senjata kematian dari iblis berhasil membunuh Elia dan Musa. Tapi gagal terhadap murid Kristus karena kasih Yesus bersaksi, ya kasih Yesus bersaksi melindungi muridnya. Senjata binatang laut, ajaran agamawi, dan binatang darat, bukan darat, nabi palsu dari iblis gagal mengalahkan murid Kristus karena Yesus mengirimkan 2 malaikat untuk menghabisi seluruh ajaran agamawi dan menghabisi semua nabi palsu. Ya, sabar. Ada waktunya. Ya, itu Wahyu 14. Pan ngerti tau jadinya tuh? Pan seperti yang tadi itu aku akan mengampuni segala macam, pan di sana bertobat. Tapi aku akan menghukum ya toh kepada yang berbuat salah. Oke. Wahyu 15. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tempat itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan lamanya. Ya, jadi binatang darat, binatang laut dikalahkan, agamawi dan nabi palsu semua dikalahkan. Dan mereka ada kecapi Allah. Ya, kecapi Allah bersih, ya toh, rainbow, mercy. Tuhan belas kasihan, hati Tuhan. Ayat 3a, saya lompatin kalau kebanyakan ayat. Kalau mau baca sendiri, tapi gampang. Kalau udah ngerti, dia baca aja. 11, 12, 13, kayak begini. Saya cuma ngambilin kunci-kuncinya. Kalau enggak, banyak kali sih. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa yang tadi, yang meninggikan Tuhan. Hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya. Bla bla bla. Jadi banyak orang Israel akhirnya menjadi murid Kristus. Penyanyian Musa. Tapi dia nyanyian Kristus, anak domba. Jadi murid orang Israel akhirnya bertobat. Kenapa? Ya artinya murid Kristus berhasil. Otoritas tunas tongkat Harun tidak hanya berbunga, tidak hanya berbuah, bukan kayak Musa main banting-banting loh batu, terus lembu emas disuruh makan, suruh minum. Si Musa kan caranya begitu, pakai banting loh batu, banting keluarin mujizat sendiri, terus pakai lembu emas dihancurin suruh minum. Murid Yesus nggak gitu. Tahu nggak? Murid Yesus pakai tongkat otoritas yang berbunga. Artinya semua memberkati, wangi gitu loh. Ya toh? Dalam kebenaran. Dan memberkati dengan deeds, dengan perbuatan. Jemaatnya semua diberkatin karena benar gitu loh, tahu nggak? Dan bertunas menjadikan murid lain. Tuh, kan berhasil. Makanya baru ngerti loh, tongkat itu yang paling penting tuh di tabut perjanjian yang kedua. Oke? Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, nyanyian bunyinya besar itu. Great, ascribe greatness to the Lord, the rock, gitu loh. His name is worthy and worthy to be praised, gitu. For his name is great and worthy to be praised. Itu di Deuteronomi 32 ayat 3. Kalau mau lihat lagunya Musa. Nyanyian Musa nggak apa-apa, memuji Tuhan. Ya, Israel yang telah menjadi murid Kristus menyanyikan nyanyian Musa yang meninggikan Bapa dan juga nyanyian anak domba. Tuh. Nah, siapa saja yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak ini sebab kau saja yang kudus. Tadi waktu di Meriba, Musa dibilang kepada Tuhan, kau tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kau tidak meninggikan namaku yang kudus, toh? Atau begitu toh? Ya toh? Nah ini toh. Di Wahyu digenapi. Akhirnya orang Israel mengerti bahwa kekudusan datangnya dari Tuhan. Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi akhirnya Israel mengerti bahwa kekudusan datangnya dari hati Tuhan yang kudus. Kekudusan datangnya bukan dari ketaatan manusia seperti yang diajarkan Musa. Ya, itu jadi rangkuman. Wahyu 10, jadi Tuhan mengirimkan murid Kristus ya ke Israel. Ya.
Lalu Wahyu 11, Tuhan juga mengirimkan Elia dan Musa ke Israel. Ya toh? Sama begitu. Ya. Jadi iblis menggunakan senjata kematian untuk mengalahkan Elia dan Musa. Elia dan Musa gagal untuk memuridkan Israel, tapi Tuhan membangkitkan Elia dan Musa. Murid Kristus berdoa, kuasa Tuhan dari bait suci dinyatakan. Makanya you have to know tadi yang saya sharing tuh. Kalau nggak you nggak tahu bacanya. Nanti nggak bahwa kuasanya keluar dari mana? Kuasanya keluar. Ada yang minta. Wahyu 12, iblis menyerang Israel. Iblis menggunakan air bah. Air bah itu kan sungai ya. Supaya apa sih sungai? Sungai itu kan akhirnya ke laut. Supaya Israel itu masuk ke dalam tenggelam dalam lautan agamawi. Kan air tenggelam toh, dibawa ke laut toh. Tapi Tuhan mendengar doa dari murid Kristus, Tuhan melindungi Israel. Tuh, semuanya murid di belakang layar, nggak kelihatan. Wahyu 13, iblis menyerang murid Kristus. Kan murid Kristus yang berdoa. Gitu. Iblis pakai dua senjata, binatang laut dan binatang darat. Wahyu 14, Yesus mendengar doa dari murid Kristus. Yesus datang. Dijawab toh. Selamatin. Sama Kristus. Banyak orang diselamatkan. Terus lalu Yesus mengirimkan dua malaikat untuk menolong muridnya. Malaikat satu berkuasa atas api untuk mengalahkan binatang laut dengan membakar buku teologi agamawi. Malaikat kedua memakai sabit untuk meniadakan binatang darat nabi palsu. Wahyu 15, murid Kristus berhasil membuat Israel dan banyak bangsa menjadi murid Kristus. Jadi, kedua saksi Elia dan Musa gagal membuat Israel menjadi murid Tuhan. Yesus membuat murid Kristus berhasil membuat Israel dan banyak bangsa menjadi murid Tuhan. Oke? Jadi Tuhan menggenapi firman-Nya ke Musa. Kan tidur lu, gitu toh. Yang menguduskan dan memimpin Israel dan banyak bangsa ke dalam kerajaan surga adalah Tuhan sendiri. Dan bukan ketaatan pada hukum Taurat seperti ajaran Musa. Tuhan sendiri yang akan menghukum pihak yang bersalah karena telah membuat manusia berdosa. Yaitu, ya, binatang laut, binatang darat, gereja Babel. Nah itu nanti 2-3 minggu lagi. Dan iblis sendiri. Ngerti nggak? Yang tadi dia kan baru binatang laut, binatang darat. Tahu nggak? Iya. Gereja Babel. Oke, that is 3 weeks. Tuhan menghukum gereja Babel. Dan iblis. Selesai. Wahyu itu begitu. Oke? Yuk kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu baik kepada kami dan rencana-Mu yang begitu indah. Pujilah nama-Mu dan nama-Mu kami berdoa. Amin.